Karena yang saya perhatikan, masih banyak orang-orang yang ngechat saya, "Bang, ini gimana bang? Benar nggak DC akan datang? Daerah mana bang mereka akan dikunjungi?" Berarti ancaman itu masih dipakai. Sarana komunikasi via telepon, via WhatsApp masih dimanfaatkan oleh debt collector dalam melancarkan penekanan-penekanan untuk Anda yang telat bayar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman yang ada di YouTube Solusi Hutang MB, gimana kabarnya hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sampai ada yang lemah, jangan sampai ada yang ketakutan, kecemasan. Pokoknya terlalu panjang lah ya. Yang kita bahas hari ini adalah OJK kehilangan arah, pinjol legal makin merajalela, dan debitur harus melakukan cara-cara ini untuk melepaskan diri Anda dari jeratan pinjaman online. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, silahkan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silahkan. Ini hati-hati buat teman-teman semuanya, khususnya yang menjadi subscriber di Solusi Hutang ya, saya jelaskan. Memang kita perhatikan OJK memang kehilangan arah. Bahkan OJK sampai detik ini tidak memberikan gambaran mana atau jalur mana yang mau kita ikuti di tengah situasi maraknya telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol, terutama pinjol-pinjol legal ya. Dan saya perhatikan juga OJK saat ini juga sudah ada postingan terbarunya. Memang himbauan dia hati-hati dengan investasi ilegal dan pinjol ilegal menjelang akhir tahun. Harusnya kan konsepnya nggak seperti itu. Karena kita tahu yang menjadi sumber masalahnya bukan pinjol ilegal. Kalau ilegal kita sudah paham ya. Tinggal dari teman-teman semuanya mengkondisikan saja. Jangan sampai ikut-ikut arus, jangan sampai salah jalur, jangan sampai ikut-ikutan nyemplung atau masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya Anda ada di situ. Contoh, ada orang yang mengajak Anda untuk pinjol dengan dalih menyelesaikan pinjol legal. Ingat, itu bukan menyelesaikan pinjol legal, tapi lebih memanfaatkan data Anda untuk mensupport ekonominya. Ya, mungkin Anda yang suka bermain di TikTok, suka bermain di manapun, yang selalu mencari-cari tentang solusi-solusi gagal bayar, telat bayar, pasti Anda akan dihadapkan dengan para perampok online di luar sana yang menginginkan data Anda untuk mensupport ekonominya. Masalahnya bukan di sini. Ya, asal OJK tahu. Bukan masalah di pinjol ilegal. Ya, masalahnya ada di pinjol legal. Ya, yang ada logo OJK-nya, yang resmi terdaftar di OJK. Pertanyaannya, kenapa OJK selalu mengkambing hitamkan tentang pinjol ilegal? Masyarakat sudah paham, bahkan video yang dikeluarkan dalam konferensi pers dari Bapak Mahfud MD masih bergulir sampai detik ini. Ya, masih banyak orang yang menonton bahwasanya pinjol ilegal atas dasar apapun tidak perlu dibayar. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah pinjol legal. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, lihat itu postingan OJK menghimbau hati-hati investasi ilegal dan pinjol ilegal menjelang akhir tahun. Ya, coba cek dulu legalitasnya. Jadi seakan-akan masih menghimbau untuk menggunakan pinjol legal, padahal permasalahan sudah cukup banyak dari pinjol legal ini. Makanya saya bilang sama teman-teman semuanya, hati-hati, OJK sedang kehilangan arah. Makanya pinjol legal makin merajalela. Tadi pun saya juga bikin video yang sama, ya, bahwasannya pinjol legal tidak mau mengikuti aturan OJK. Mereka akan kembali ke pengaturan awal. Kenapa? Karena ada target yang mau mereka capai menjelang akhir tahun. Ya, ini yang perlu dihati-hatikan dari teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, Anda sudah masuk ke Medibroni atau Solusi Hutang, Anda harus perhatikan ini. Sumber kekuatan mereka ada di tangan Anda loh. Ya, sumber kekuatan mereka ada di tangan Anda hari ini. Handphone yang Anda pegang adalah sumber kekuatan dari pinjol. Selagi nomor yang sama masih aktif, WA masih aktif, besar kemungkinan Anda tetap akan ketakutan kalau sudah dikatakan oleh si pinjolnya melalui debt collector, siap-siap akan ada kunjungan pihak ketiga. Karena yang saya perhatikan, masih banyak orang-orang yang ngechat saya, "Bang, ini gimana bang? Benar nggak DC akan datang? Daerah mana bang mereka akan dikunjungi?" Berarti ancaman itu masih dipakai.
Sarana komunikasi via telepon, via WhatsApp masih dimanfaatkan oleh debt collector dalam melancarkan penekanan-penekanan untuk Anda yang telat bayar. Ya, saya juga sudah menyampaikan sama Anda, hutang Anda sebenarnya kalau Anda telat bayar, kalau Anda galbay, itu sudah dilunasi. Sesuai dengan COJK nomor 19, bahwa OJK mewajibkan semua pinjol legal itu menggunakan atau bekerja sama dengan pihak asuransi. Terserah mau mekanismenya seperti apa. Ya, tapi kita memang melihat arah OJK sudah hilang. OJK tidak tahu lagi harus mengedukasi orang-orang ini seperti apa gitu loh. Menjelaskannya seperti apa. Seakan-akan dia sudah terikat sama pinjaman online. Bayangin selama ini sudah berapa banyak sih yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat tentang pinjaman online. Apa yang dilakukan oleh OJK di tengah situasi viralnya pinjol selama ini? Ya, pinjol ini yang melakukan peneroran, pinjol ini yang mengirimkan orderan fiktif, pinjol ini yang mengirimkan sedot WC, pinjol ini yang mengirimkan ambulan. Apa yang dilakukan OJK? OJK menerbitkan aturan. Aturan apa? Aturan pembatas. Ya, satu orang cuman boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol legal. Oke, prakteknya kita nggak tahu seperti apa prakteknya. Habis itu OJK juga membentuk aturan. Ya, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lebih dari 100%. Tapi praktek di lapangannya seperti apa? Ya, bahkan masih banyak debt collector yang belum memahami soal penerbitan aturan OJK ini. Apakah aturan itu hanya tertulis di perusahaan atau di lembaga otoritas jasa keuangan saja, tapi tidak dipraktekkan oleh si pinjol juga nggak apa-apa? Bagaimana sih konsepnya gitu? Ya, dan bagaimana menurut teman-teman semuanya? Per hari ini, siapa yang sudah mencoba melaporkan kejahatan-kejahatan pinjol legal kepada OJK ataupun kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia? Apa tanggapan mereka? Ya, apakah pengaduan Anda tidak lengkap, pengaduan Anda tidak valid, tidak memenuhi bukti atau apa gitu loh. Padahal hak kewenangan itu ada di otoritas jasa keuangan. Ya, dia bisa memanggil pihak pinjol yang kita laporkan untuk dilakukan penyidikan. Ya, bukan penyelidikan lagi. Bisa. Tapi kenapa hal ini tidak terjadi? Seakan-akan OJK buta arah, kehilangan arah di tengah situasi seperti ini. Makanya yang jadi tumbal itu masyarakatnya. Apapun yang terjadi pada masyarakat, OJK no problem. Terserah Anda mau kayak mana, mau mati, mau hidup, mau apa, juga terserah. Yang penting OJK tetap aja himbau pinjam pinjol yang legal, yang resmi, yang jelas legalitasnya. Apapun yang Anda keluhkan, OJK persetan soal itu. Ya, makanya saya juga menghimbau buat teman-teman semuanya, hati-hati. Di tengah situasi OJK kekurangan arah, hilang arah, Anda juga harus pandai-pandai menjaga pemikiran Anda, menjaga mental Anda. Ingat, sumber kekuatan pinjol ada di tangan Anda. Handphone, ya. Handphone ini adalah sumber kekuatan. Kenapa saya bilangin sumber kekuatan? Anda ingat dengan iklan pinjol, nomor Anda dipakai sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu menandakan ada yang mau mereka ambil dalam hal ini. Ya, kalau enggak, untuk apa nomor handphone Anda yang dipertanyakan? Kalau nomor Anda sudah dipakai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, otomatis sudah banyak data yang Anda simpan di sini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda pikirkan matang-matang, sumber kekuatan pinjol ada di tangan Anda. Bukan handphone Anda ini, tapi kartunya yang bisa menghubungi Anda. WhatsApp-nya yang nomornya masih terarah. Anda harus hati-hati. Ya, waktunya sebentar lagi pergantian tahun. Mereka akan mati-matian dalam melakukan penagihan buat diri Anda. Dan saya pengen juga buat teman-teman semuanya yang menonton saya hari ini, bantu share video ini sebanyak-banyaknya untuk orang di luar sana. Karena saya yakin angka peminjam di pinjol itu terus meningkat. Berarti masih banyak yang gali lubang tutup lubang. Ya, makanya dibutuh kerjasama dari teman-teman semuanya. Kapan perlu Anda download video saya ini, Anda share di media Anda masing-masing, cantumkan sumbernya di mana. Itu aja, terserah Anda mau upload ke YouTube lagi, mau upload ke TikTok, mau snack, mau apapun media Anda, cantumkan sumbernya. Saya nggak akan ganggu Anda. Ya, mau Anda monetisasi, Anda mendapatkan uang dari video ini, silahkan. Tapi tentukan sumbernya dan jangan diputus-putus untuk kepentingan pribadi Anda saja.
Ya, itu saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Di tengah situasi OJK kehilangan arah, pinjol malah merajalela, kuatkan mental Anda, putus segala komunikasi yang berhubungan dengan pinjaman online supaya Anda bisa fokus bekerja, berusaha, mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit, nanti negosiasi kalau masih mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, kita ambil langkah akhir, nama kita masuk ke dalam fintech data center. Kalau Anda minjam di Paylater, nama Anda masuk ke dalam BI Checking. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.